berikutnya kali ini seorang penyanyi yang kemarin juga sempat viral sekali. Bukan hanya lagunya diperdengarkan di Indonesia, tapi juga... aku juga suka banget. Luar negeri juga suka banget untuk dengar lagunya ya. Bagi-bagi biar kita hadirkan ini dia Sarah Fajira. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si manis, si cantik, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Tanpa disadari bajunya Sarah sama seperti pemusik-pemusik kita Perla. Oh iya ya? Oh iya, kita ungu. Belinya sisa satu mungkin jadi. Sebenarnya ini enak kalau Sarah Fajira pakai ungu kelihatannya enak. Iya. Yang itu vokalis Nggak kita enak, kok ya. ungu kayak terong Belanda jatuhnya ya. Tinggal ada sambel aja gitu ya. Oh iya, salam buat om kamu ya. Oh iya, Om Fahmi. Iya, waalaikumsalam. Iya. Ini kan Sarah kali kedua datang di Pagi-Pagi Ambiar ya. Kita Iya. pasti lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Ternyata Yes. perjalanan seorang Sarah Fajira itu tidak mudah sampai akhirnya berada di titik seperti sekarang. Karena sempat juga mendapatkan bulian. Buliannya seperti apa? Kita kasih lihat yang satu. Fajira. Sarah, apa sih yang memutuskan kamu akhirnya untuk akhirnya aku mau jadi penyanyi aja, aku mau serius di industri musik? Aku udah mulai dari kelas 3 SD sih memberanikan diri buat mulai nyanyi. Kalau sebelumnya itu aku masih TK, aku kayak ikut acara-acara sekolah, kayak dulu kan banyak banget kayak perlombaan gitu-gitu. Dan itu bukan nyanyi, kayak nari-nari gitu. Paling nggak Kamu bisa nari-nari gitu ya? Iya, dan aku dulu kan TK Islam Almanar kan, jadi narinya tuh nari yang lagu-lagu Arab gitu-gitu. Kayak perdamaian gitu ya? Itu kan. Bukan ya, bukan. Jadi nari dari kecil, kemudian nyanyi kelas 3 SD. Iya. Yang ngajarin nyanyi itu siapa? Belajar dari siapa? Aku sih, Oh kamu siapanya? Uminya? saya tantenya. Kasih tante. Belajar dari siapa Sarah? Orang tua memang dua-duanya musisi, mama dulu penyanyi, Iya. papa sampai sekarang pemain keyboard Oh, iya. tinggalnya di Surabaya ya sayangnya? di Surabaya. Papa sekarang masih main keyboard. Masih. Jadi support penuh dari keluarga ada Support dong ya? penuh dari keluarga dan kita bertiga saudara semuanya di musik. Wah, keluarga musik banget ya. Kamu anak keberapa? Aku anak tengah nomor 2. Yang pertama sekarang apa? Dia jadi apa? Sekarang dia sebagai manajer aku, personal manager, dan Oke. dia juga konseptor, dan dia juga selain itu juga manajerin adik aku juga gitu. Adik kamu dia penyanyi juga? Iya, adik aku penyanyi juga. Jadi memang darah seninya kental sekali di keluarga kalian ya? Iya, dan kita memang memang into the music dan juga kita bertiga nih sama-sama songwriter juga gitu. Oh, mereka tuh darahnya bukan merah ya, darahnya darah musik. Maksudnya keluarganya. Oh iya. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit itu bukan naik turun gitu tapi not balok tuk 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 tuk. Tapi Darah ngomong musik masa sih soalnya. seorang Sarah Fajira ini sempat mengalami bulian? Masa sih? Ini kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar dan juga Sarah Fajira. Buliannya seperti apa? Sebelum dikenal lewat penampilan dan lagunya, nyatanya Sarah Fajira sempat mendapatkan hinaan serta bulian yang ditujukan kepada dirinya. Ini buliannya tuh dari siapa sih? Dari haters pasti ya? Di Dari orang Instagram, yang di iri media sama sosial kamu atau gitu. gimana? Ya mungkin mereka iri atas Keberhasilannya. keberhasilan orang. Maksudnya oke, itu manusiawi banget. Iya. Pasti ada manusia yang memang nggak suka lihat Betul. orang yang lebih sukses betul. gitu kan. Dan bully yang aku alami waktu SD dulu tuh bukan, ya alhamdulillah bukan physically, tapi cuma kayak perlakuan mereka aja. Terutama yang cewek-cewek gitu. Ya, Yang ya. Karena Sama merasa- ya kamu sama Kak Dewi Merasa- ya. Suka kalau cewek-cewek bisa suka lebih cantik atau apa dia merasa- suka iri. mereka Karena kita merasa- punya kelebihan ya, Say. mereka merasa Iya, iya. tersaingi jadinya akhirnya Betul. karena mereka ngebully aku juga ya udah aku bertemannya sama cowok-cowok aja gitu. Ditambah Jadi lagi aku tomboy. berteman sama cowok-cowok, mereka makin gak suka. Makin nggak suka, iya. Gitu. Karena cowok-cowok pasti lihatnya ke kamu terus. Iya. Iya. Apa bentuk buliannya? Waktu SD tuh apa bentuk buliannya
yang kamu terima saat itu? Jadi Perlakuan gitu. aku kan setelah dari kelas 1 sampai kelas 5 ini di sekolah yang berbeda kan. Nah, pas aku pindah ke kelas 5 ke 6, itu tuh aku pindah lagi kan. Nah, di sekolah yang baru ini nih yang ngebulinya gitu, kayak entah ngomongin dari belakang lah, entah aku pernah dihina itu gitu. Dan kayak Bahasa-bahasa yang banyak nggak wajar lah ya. Buat kamu menghadapi itu semuanya dengan kalimat-kalimat kurang menyenangkan, masih kecil juga sih sebenarnya. Iya, ya. masih Tapi kalau terlalu buat kecil. kamu berarti nggak usah ambil pusing dong ya. Aku nggak ambil pusing aja sih, aku tinggal langsung panggil mama. Kamu bilang sama orang tua kamu? Iya, karena menurutku itu udah kelewatan banget Ya. untuk usia semuda itu 12 tahun, 11 tahun dan menghina temennya kayak gitu tuh nggak pantas aja gitu. Oke. Makanya aku lapor gitu ke Mama bilang apa? ke mamaku. Mamaku langsung konfront anak itu, Ke langsung, sekolah? langsung ngomong ke gurunya juga gitu. Ya iyalah, Gitu. kalau gue juga jadi emaknya. Ya maksudnya gini, kalau aku dulu masih kecilnya itu maksudnya kayak geng-gengan, nggak usah ditemenin itu, nggak usah. Iya, Kayak gitu, jadi kita sendirian. Tapi kalau orang tua sampai datang ke sekolah itu sudah kelewatan banget ya. Iyalah. Sampai akhirnya apa? Jalan keluarnya apa? Mereka ketika orang tua kamu datang, mama kamu datang, sudah tidak ada lagi bulian buat kamu yang kamu terima. Udah nggak ada setelah mama aku datang dan aku juga memilih untuk tidak peduli ya, Iya. akhirnya mereka kayak capek-capek sendiri. Paling gitu gampang ya. memang seperti itu, tidak Emang peduli paling ya. gampang seperti itu. Dan pada saat itu kan aku ikut ajang kompetisi Idola Cilik kan di saat itu mereka makin Panas. jadi nih, makin Iya. kepanasan nih. Pasti, Jadi aku kayak pasti. ya aku biasa aja gitu ya. Justru kamu buktikan dengan prestasi ya. Iya, Kamu justru nggak mau aku ambil buktikan. pusing. Tapi apakah kamu ambil pusing dengan satu artikel yang menyebutkan kamu dengan wow, kalimat yang luar biasa sekali menurut mereka yang membuli kamu? Sarah Fajira jadi korban bully, dikira simpanan pria dewasa. Ini yang mengeluarkan statement dikira simpanan pria dewasa itu siapa yang berasumsi seperti itu? Siapa sih? Itu aku inget banget di waktu aku mulai merintis, benar-benar merintis profesional di bidang Entertain? music, entertain. Aku mulai dari nyanyi di klub, cafe gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget nih orang-orang sekitar. Dan aku waktu itu di usia yang sangat muda, 19 tahun. Tapi aku di sini kayak aku nggak peduli umurku berapa, yang penting di sini aku menjalankan passionku. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Tapi kadang kabar selentingan kayak gitu tuh nggak enak didengarnya, kayak Iya, pasti. pastilah. aku bekerja dengan keras loh. Aku nggak Bukannya ada yang seperti itu. Dan aku bukan tipe wanita yang seperti itu. Jadi simpenannya orang kayak ngapain? Aku punya orang tua gitu loh. Ya kasihan kalau semuanya orang tuaku Sampai tahu denger, aku. iya. Kalau semuanya tahu Iyalah. kalau ya aku sama sekali demi Allah aku nggak ada jadi simpenan gitu-gitu, aku nggak. Seperti yang digosipkan itu gitu ya, sayang. Karena aku mikirin orang tuaku gitu. Oke, jadi itu datangnya dari siapa? Dari orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal sama sekali? Ada yang dari kenal, ada yang tidak kenal gitu. Karena mungkin kamu punya kelompok yang memfasilitasi kamu sehingga mungkin ada omongan yang seperti itu gitu ya. Iya, jadi kayak aku ngerasa ya Allah, musuhku banyak banget. Iya, tapi kan itu kan artinya ujian membuat kita lebih kuat juga, Ya, diangkat lebih dewasa derajatnya lagi. Iya. pastinya ya. Tapi kalau kamu Alhamdulillah. sendiri, Sarah Fajira, sekarang udah punya pasangan belum sih? Belum ada. Umurnya 26. 26. Sorry, aku umur 20. 19. Oh, it's okay, 26 juga gak apa-apa, mau 36, 26 gak masalah. Jadi belum ada pasangan sampai sekarang? Aku temennya kan banyak cowok, masa nggak ada yang kecantol salah satunya? Ada biasa, tapi kalau saking dekatnya jadi udah kayak teman banget ya. iya, kebanyakan kayak gitu. Kalau dan kita saking deket tuh bisa kayak temen loh sayang. Ya emang justru nggak apa-apa kalau menurut aku, kalau cari pasangan, carilah pasangan yang kamu anggap sebagai teman kamu. Bisa kamu anggap sebagai teman. Iya. Iya kan? Teman, Ya, jadi kalau aku sekarang tuh lebih ini aja sih. Kenapa aku memilih untuk single? Karena aku ingin memprioritaskan kedua orang tua aku dulu. Selama aku belum menikah, aku pengen bantu mereka. Dan ya aku menutup diri untuk gak cari pasangan. Aku pengen banget nikah, tapi aku harus selektif dalam mencari memilih, pasangan, memilih iya, pasangan. pasti, Karena aku nggak mau nanti Kayak aku sayang jangan. Kok ketawa? Enggak, maksudnya aku nggak ngomong ya gitu.
Jadi kayak aku harus lebih selektif karena dari pengalaman-pengalamanku yang dulu juga pahit yang aku alami. Jadi aku bener-bener harus hati-hati aja sih milih pasangan. Karena nggak cuma setahun 2 tahun nih, seumur hidup kan, sehidup semati gitu kalau bisa. Jangan sampai ada yang namanya perceraian di antara kita gitu. Iya pasti siapa yang menginginkan perceraian ya. Iya. Tapi kalau tipe pasangan ideal menurut seorang Sarah Fajira harus yang seperti apa? Kalau aku sih yang pasti dia harus bertanggung jawab, itu pasti ya. Dan Baik, kaya lah gitu ya. boleh lah ya. Itu bonus lah ya. Bonus kalau kaya, kalau dapat yang kaya ya alhamdulillah itu bonus. Intinya buat aku. laki-laki itu mau bekerja keras saja. Mau bekerja keras itu paling penting. Kaya untuk apa kalau misalkan cuma warisan ya kan? Iya. Warisan habis selesai. Tapi kalau mau bekerja keras, kita mulai dari nol, insya Allah pasti kita kaya. Dipancing si Sarah. Iya benar harus kerja keras. Kalau dulu Kak Dewi carinya yang ganteng. Kalau sekarang carinya yang bertanggung jawab. Ini dengerin, percuma lah ngomong kayak begitu. Pada akhirnya yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Kenapa bisa beruang? Karena dia berjuang. Kenapa bisa berjuang? Ya karena dia berumur. Jadi harus yang itu ya, ya standar baik. Kalau baik, semua orang pasti baik. Enggak semua orang, Sarah. Ada yang kelihatan baik tapi enggak. Pura-pura Iya, baik iya. misalnya. Ih, Ada yakinnya. Secara ada tipe juga. harus yang kayak gimana? Secara fisik, apakah ada tipenya Sarah Fajira? Dan satu yang belum aku sebutin adalah paham masalah agama. Tapi buat Sarah Fajira sendiri, kamu kan umur 26 tahun nih sekarang. Yes. Ada kepikiran aku kasih target umur segini aku harus menikah. Yeah. Pasti ada dong, manusiawi perempuan juga pasti dengan target segala macam. Laki-laki pun pasti ada yang punya target. Aku nggak ada target sih, aku benar-benar kayak aku pasrahin sama Allah sedikasihnya sih. Kalau segera diberi ya alhamdulillah, kalau mungkin kalau masih belum ya nggak apa-apa, aku insya Allah bersabar menunggu aja. Amin, semoga bisa mendapatkan pasangan yang sesuai yang diinginkan. Tapi jangan lupa juga bahwa terkadang kita suka lupa ya, namanya usaha, kerja segala macam cari pasangan sampai melupakan keluarga. Tapi tidak dengan Sarah Fajira. Buktinya justru dia kompak sekali dengan adiknya. Saudaranya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini adalah adik perempuan dari Sarah Fajira. tidak banyak yang tahu Sarah Fajira memiliki adik perempuan dan sangat kompak. Ini adiknya ini kandung ya sayang. Kandung. Beda berapa tahun sama kamu? 7 tahun bedanya. Oh 7 tahun, berarti dia 19 Ah, tahun ini ada ya? fotonya Dia sekarang baru aja 20 tahun. Baru 20 tahun. Dia Ini juga ada sama fotonya. nyanyi? Dia penyanyi juga. Kok Oke. mukanya beda ya? Mirip. Sebentar, Sarah yang mana? Oh Sarah yang situ ya? Yang kanan. Oke, yang Kiri Bukannya aku. beda ya. Seperti apa adiknya? Buat Sarah Fajira sendiri, melihat adik kamu yang sama-sama terjun ke dunia musik, kamu melihatnya seperti apa sih? Dia menurutku sangat potensial, apalagi buat aku dia itu. Cantik ya. Makasih. Adik aku yang Dua-duanya cantik. Dua-duanya sayang. Masya Allah. Tapi Sarah di foto sama aslinya, kalau di foto tadi kayak anak-anak banget ya. Iya. Kalau aslinya bisa dewasa gitu mukanya, maksudnya remaja Fotogenik. gitu. Terima kasih, Masya Allah. Tapi Sarah kalau punya adik sama-sama terjun ke dunia musik, ada perasaan kayak bersaing gitu nggak sih kompetisi dalam tanda kutip? Enggak. Justru kita saling support. Support, Kita ya. saling support. Kayak kalau semuanya nih kita ada, Kak, aku ada lagu ini nih, atau kayak, Dek, aku ada lagu ini nih, kita featuring yuk gitu. Malah kayak saling support Enak banget ya, gitu. kayak gitu ya. Kayak record session bareng, ditemenin gitu-gitu. Iya. Banget kayak gitu. Benar. Tapi sering ada berantem, konflik segala macam pasti ada dong. Biasa Pasti. kayaknya normal banget ya. Namanya kakak adik itu pasti adalah konflik gitu-gitu. Kamu lebih banyak waktu sekarang di Jakarta apa di Surabaya? Sekarang lebih banyak di Jakarta sih. Kalau adik kamu? Adik aku di Surabaya. Oh masih di Surabaya. Jadi Kenapa dia- nggak di Jakarta sayang? Karena dia masih struggling juga sih di Surabaya. Jadi aku kayak, Masih sekolah? dia udah lulus SMA. Kuliah? Jadi kuliah juga belum, dan dia lagi usaha untuk kayak apa ya, ingin melanjutkan karirnya dia, musiknya dia. Oh, Kok oke, dia nangis masih ya Allah? membuat keputusan. Mau nangis kenapa, Kenapa? sih? Kenapa sayang? Kangen atau lagi ada masalah sama adik? Sekarang berarti adik-adik di Surabaya? Lagi kangen? Kangen sama semuanya sih. Kan dia udah lama nggak pulang. Mungkin kayak udah hampir
2 bulan atau hampir 3 bulan nggak pulang ke rumah, jadi kayak kangen aja gitu. Terutama sama adik aku, dia tuh nggak cuma adik doang, tapi dia tempat aku curhat, tempat aku. Dia yang benar-benar menerima. Bestie banget lah gitu ya. Dia yang benar-benar menerima semua jeleknya aku kalau lagi marah atau aku lagi uapin emosi, dia terima dengan baik gitu. Lebih kangen sama adik sih. Gak tahu ya. Tapi adik sering telepon kamu kan? Sering, baru kemarin kita teleponan, baru semalam teleponan. Kau nangis begini pasti ada sesuatu yang bikin kamu jadi sedih. Lagi ngerasa jauh aja dari keluarga, jadi kayak pengen pulang gitu. perasaannya. Oke. Sarah Fajira, apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga kamu di Surabaya, termasuk adik kamu? Ya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, Amin. sehat Amin, ya selalu, Amin. panjang umur, jangan khawatir, jangan terlalu khawatir berlebihan sama Sarah. Sarah baik-baik, insya Allah bisa jaga diri di Surabaya, di Jakarta. Dan mohon doanya aja, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Sarah, kerjaan Sarah gitu. Amin, amin ya Rob. Buat Semoga adik? dimudahkan, dilancarkan. Kalau buat Naya, jaga diri dengan baik, jangan nyerah sama keadaan. Mungkin sekarang dia lagi ngerasa down, entah kamu ngerasa kayak the world doesn't support you at all, tapi aku ada di sini buat support kamu. Apapun itu, aku bakal memprioritaskan adik aku. Apapun itu. Siapa namanya? Naya. Hai Naya, selamat pagi, semangat buat Naya. Kita tunggu Naya nanti untuk sama seperti sang kakak bisa duduk di sini sebagai bintang tamu di bagi-bagi ambiar. Amin ya. Oh, by the way, stage name-nya Naikila. Oh, Naikila. Naikila. Kita tunggu kamu untuk perform di sini. Amin. Thank you Sarah Fajira, dan kita juga kalau ngomongin soal bintang tamu, kita akan kehadiran bintang tamu lainnya. Dia adalah seorang artis cilik yang punya begitu banyak sekali fans karena wajahnya yang membuat mereka gemes kalau ngeliat artis cilik yang satu ini. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Rayhan Cornelius. Rayhan, ini nih fansnya banyak banget nih, banyak yang minta kamu jadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Cakep banget sih, mukanya imut, cute. 1,5 juta penonton Iya, Indonesia pengen kamu jadi bintang tamu di sini. betul banget. Tante sama Om mengucapkan Terima kasih. kamu sudah nyempetin waktu datang ke sini. Rayhan umurnya pasti 23 tahun ya? Bukan. Berapa? Baru 11. 11 tahun. Baru 11 tahun sama Amat. Sama Kak Sarah Fajira. Kakak juga 12,7 ya. Beda dikit doang, beda dikit doang. Kamu tuh kalau Rayhan ya, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 5. Oh, kelas 5 SD ya. Oh iya benar. Ini kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar. Rayhan Cornelius, fansnya banyak banget. Apa yang membuat dia begitu disukai sama penggemarnya? Kita kasih lihat yang satu. Sih kayak tahun-tahun 80-an gitu ya. Gemes ya gayanya, udah jago buat pose. Tapi Rayhan, siapa sih yang awalnya ngajakin kamu untuk oke, Rayhan main film, acting segala macam? Itu awalnya siapa yang ngajakin? Yang ngajakin buat main film itu mama. Berarti mama nganterin casting atau gimana? Nganterin. Kamu casting juga? Iya. Terus kenapa kamu suka untuk acting di depan kamera? Ya nggak tahu, kayak seru aja gitu. Seru, happy, bisa ketemu Happy, banyak bisa orang. ketemu banyak teman. Kalau casting selalu lolos. Kadang lolos, kadang enggak. Kalau enggak terus kamu nangis enggak? Enggak. Oke, kalau nggak lolos casting, apa dalam pikiran seorang Rayhan? Iya. Pikiran aku ya cuman harus lebih Semangat jago lagi. Gampang nggak sih buat Rayhan untuk tiba-tiba nangis, tiba-tiba Tiba-tiba marah? senang, Atau kamu butuh waktu untuk biasanya kalau acting kayak begitu?
Kadang ada waktunya, terus kadang ada enggaknya. Dan kalau belajar aktingnya sendiri, kalau Rehan belajarnya dari mana? Kan kalau casting, ya memang harus casting. Tapi kalau belajar aktingnya sendiri, kamu belajarnya siapa yang ngajarin ya? Aku suka nonton film. Film apa Apa saya? yang ditonton? Marvel. Oh dari filmnya Oh. Marvel, kamu belajar aktingnya. Oh. Udah berapa sinetron kamu? Kalau yang ingat maksudnya udah berapa banyak sinetron yang kamu mainkan? Lupa. Lumayan Iya, banyak lupa. berarti ya. Iya, Pertama kali akting umur berapa? pertama kali acting hampir 5 tahun. Umur 5 tahun? Hampir. Oh, hampir, berarti masih 4 tahun kurang lebih ya? Iya. Berarti sekarang totalnya Sekarang sudah... udah 11 tahun, berarti 5 Ya, tahun ya. 4 tahunan ya. Iya. Lumayan. Enggak dong, Wi. 6 tahun, 6 7 tahun. tahun. 7 tahun acting kurang lebih. Iya, 6 tahun ya. 6 tahun acting. Dan sekarang kamu enjoy dong? Enjoy banget. Tapi ngebagi waktunya gimana sih antara sekolah sama acting? Iya. Izin aja gitu. Kan kalau aku homeschooling tapi yang kelompok. Homeschooling tapi yang kelompok, jadi nggak satu Iya. orang ya. Jadi enak rame-rame ya sayangnya. Iya, Kalau bener. izin itu biasanya gimana cara izinnya? Maksudnya berapa hari sekali atau berapa gimana? Ya kadang sekolah kalau callingannya siang, kadang nggak sekolah. Suka ngantuk nggak? Enggak. Ih hebat ya, kalau kita kalah loh sama dia loh. Bener, kita jam 10 aja kita udah, aduh Kita kalau ngantuk. ini malam aja kita pagi suka begini-begini. Tapi kamu pernah paling lama izin nggak sekolah berapa lama, Rehan? Pernah dulu izin hampir 6 bulan. 6 bulan? Iya, itu karena COVID. Oh karena COVID. Oh maaf, kalau COVID bukan izin namanya, emang diliburin. Iya. Emang Karena kamu COVID sibuk. ya. Ada nggak kamu kayak bintang film atau aktor idola kamu? Ada pemain Marvel Tom Holland. Marvel lagi. Tom Holland, aku pernah ketemu sama Tom Holland di Gimana? Bali. Bener aku wawancara Tom Holland waktu itu. Aku punya fotonya sama Tom Holland. Iya aku lihat di Oh Instagramnya. yang dipin di Instagram itu ya? Iya itu Tom Holland. Kamu memang sukanya berarti Tom Holland ya, udah paling sukanya Iya sama dia Tom Holland. senangnya pemain film luar. Bener. Iya bagus. Tapi nggak apa-apa juga, jadinya motivasi. Nah, Iya, betul. tapi kabarnya bukan cuma Reyhan aja nih yang sekarang acting. Sarah Fajira juga bergabung bersama Reyhan dan juga Adipati Dolken. Mereka punya sebuah proyek terbaru. Kira-kira apa proyek terbarunya? Mereka acting seperti apa dalam film apa? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-pagi Ambiar.